Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian dimanapun kita berada. Saya akan menyampaikan beberapa pengajaran melalui pertanyaan untuk direnungkan dan dimengerti dengan baik, supaya kita sebagai orang percaya mendapatkan solusi yang baik untuk masalah-masalah di dalam kehidupan kita. Kalau kita memperhatikan hukuman dosa, baik hukuman alamiah dan hukuman positif, maka perlu kita perhatikan analisa sejarah dan realitasnya dalam hukum modern. Kita juga perlu memperhatikan contoh konkret supaya kita lebih mengerti dengan baik. Hukuman alamiah terjadi sebagai konsekuensi langsung dari tindakan dosa. Sedangkan hukuman positif merupakan intervensi langsung dari otoritas, baik dari Tuhan maupun dari manusia, terhadap pelanggaran moral atau hukum. Dalam sejarah, contoh hukuman alamiah dapat dilihat dalam kehancuran finansial akibat perjudian, korupsi, dan tindakan-tindakan penipuan lain, atau penyakit akibat perilaku seksual yang tidak bermoral. Dalam konteks hukum modern, seseorang yang menipu dalam bisnis mungkin kehilangan reputasi dan kepercayaan dari masyarakat, yang merupakan konsekuensi alamiah dari tindakannya. Hukuman positif lebih terlihat dalam sistem hukum dan intervensi Tuhan. Misalnya dalam sejarah bangsa Israel, hukuman positif terjadi ketika Allah mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden, atau ketika umat Israel dihukum pembuangan karena penyembahan berhala. Dalam konteks modern, hukuman positif dapat berupa hukuman pidana terhadap pelanggaran hukum seperti korupsi, judi online, perbuatan kriminal, yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menegakkan keadilan sosial. Perbedaan utama antara keduanya adalah hukuman alamiah terjadi secara otomatis sebagai akibat dari tindakan seseorang. Sedangkan hukuman positif adalah keputusan yang diambil oleh otoritas tertentu untuk menegakkan hukum dan moralitas. Namun keduanya mencerminkan prinsip keadilan Allah yang tidak membiarkan dosa tanpa konsekuensinya. Berikutnya ialah pembahasan mengenai bagian yang penting berkaitan dengan konsep dosa sosial. Dosa satu individu dapat mempengaruhi keseluruhan masyarakat, seperti dalam kasus dosa Akan pada Yosua 7. Bagaimana konsekuensi tersebut dan konsep dosa sosial tersebut diterapkan dalam konteks saat ini, dan keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpin politik atau pemimpin gereja. Di dalam hal ini ada beberapa penting bagian, yaitu dalam politik, gereja, dan dampak serta tanggung jawabnya. Dalam politik, keputusan seseorang pemimpin dalam perang atau kebijakan ekonomi dapat membawa dampak buruk bagi rakyatnya. Contoh nyata adalah rezim Nazi di Jerman, di mana kebijakan antisemitisme dari Hitler tidak hanya mencerminkan dosa pribadinya, tetapi juga menjerumuskan seluruh bangsa Jerman ke dalam kebrutalan. Dalam gereja, skandal dalam kepemimpinan gereja seringkali menghancurkan iman jemaat dan membawa citra buruk terhadap kekristenan. Misalnya penyalahgunaan keuangan atau skandal moral oleh pemimpin gereja menyebabkan jemaat kehilangan kepercayaan dan menimbulkan sinisme terhadap otoritas rohani. Dampak sistemik dari keberadaan manusia yang berdosa, terutama di dalam konteks dosa sosial, seperti dalam kasus Akan, satu tindakan dosa dapat membawa konsekuensi besar bagi bangsa Israel, bagi kelompoknya, bagi keluarganya. Jika sebuah pemerintahan korup, dampaknya tidak hanya pada pemimpin, tetapi juga rakyat yang menderita. Menderita akibat ketidakadilan ekonomi dan sosial. Tanggung jawab individu dan komunitas penting diterapkan bagi masyarakat dan bagi jemaat orang Kristen, untuk tidak hanya menerima keputusan pemimpin secara pasif, tetapi juga memiliki mekanisme kontrol yang berlandaskan prinsip kebenaran dalam Alkitab. Nah, bagian-bagian tentang keberdosaan tersebut kita perlu pikirkan, kita perlu renungkan, dan kita perlu bersama-sama memperjuangkan hidup kudus, hidup suci, hidup benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bagaimana keberadaan itu bisa dapat ditangani di dalam konstruksi anugerah umum atau common grace dan anugerah khusus atau special grace. Anugerah umum dapat menahan efek total depravity dalam masyarakat, tetapi
tetap tidak cukup untuk membawa manusia kepada keselamatan. Bagaimana kita membedakannya? Baik strukturnya, arahnya, sifatnya, untuk memahami keberadaan anugerah umum dan perlunya anugerah khusus. Dalam anugerah umum, kita tahu bahwa tujuannya hanya untuk menahan efek dosa, menjaga keteraturan sosial yang diterima oleh semua manusia dan memberikan moralitas, pengetahuan, dan kesejahteraan dunia. Tidak dapat menyelamatkan manusia. Sementara di dalam anugerah khusus, menyelamatkan orang pilihan dalam Kristus, hanya orang-orang yang dipilih dalam Kristus yang mengubah hati manusia untuk membawa kepada keselamatan dan menjamin keselamatan orang-orang pilihan tersebut. Kalau kita perhatikan, anugerah umum menahan efek total depravity, memungkinkan adanya moralitas dan ketertiban dunia, sehingga kita bisa perhatikan bagaimana hukum, budaya, pendidikan merupakan cara Allah menahan kejahatan manusia. Namun anugerah umum ini tidak cukup untuk membawa manusia kepada keselamatan karena hati manusia tetap memberontak terhadap Allah. Karena itu diperlukan anugerah khusus. Special grace. Manusia memiliki arah yang salah dan struktur yang salah akibat dosa asal, maka hanya anugerah khusus yang dapat membawanya kembali kepada Allah. Dalam Kejadian 3 ditunjukkan dan dituliskan bagaimana keadaan manusia setelah kejatuhan. Manusia tidak mencari Allah, tetapi justru bersembunyi darinya. Manusia tidak akan mungkin bisa mendapatkan keselamatan dengan usahanya dan caranya seperti itu. Kalau kita memperhatikan pemikiran dan pendapat dari orang-orang yang berpikir tentang anugerah umum, yang memiliki pengertian yang tidak tepat, bertentangan dengan ajaran Alkitab. Misalnya ada kelompok teolog yang memberikan pengertian bahwa anugerah umum dapat memungkinkan manusia memilih Allah dan bisa berbuat baik, berbuat benar. Demikian juga ada kelompok yang lain yang menganggap bahwa anugerah khusus hanya mampu mencapai keselamatan dengan usaha sendiri. Tentunya di dalam pengertian pemikiran teologi seperti itu bertentangan dengan apa yang diajarkan Efesus pasal 2 ayat 1-5 dan Roma 3 ayat 10-12. Kita membutuhkan keselamatan, dan keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Keselamatan itu bukan hasil perbuatan kita. Keselamatan itu anugerah. Anugerah yang secara khusus hanya bagi orang yang khusus diberikan kepada kita. Kiranya Tuhan menolong setiap orang untuk mengerti bagian ini dan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Amin.